Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan bersama-sama merenungkan di dalam firman Tuhan kita hari ini dari pengenalan akan Tuhan yang ketujuh, karena ini bulan yang ketujuh, jadi kita sudah memasuki di pengenalan akan Tuhan yang ketujuh, dan mari sama-sama kita coba belajar tentang apa yang boleh Tuhan nyatakan lewat kita bersama-sama. Mari kita buka di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Markus yang pertama ayat yang 14 dan ayat yang ke-15. Cuman 2 ayat. Apakah sudah menemukan Bapak Ibu? Sudah ya? Mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan ketiga. Kita baca pelan-pelan sambil kita coba hayati dan kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. 1, 2, 3. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca dan merenungkan, tetapi mereka yang dimampukan untuk hidup dalam hari lepas hari. Bapak Ibu, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengarkan satu kata, yaitu kata Injil? Kira-kira apa yang ada di benak kita dan apa yang mau Bapak Ibu ungkapkan nih ketika Bapak Ibu mendengar satu kata, yaitu kata Injil? Ada yang mau jawab? Boleh? Kabar baik? Kabar sukacita? Yang sukacita apanya? Apalagi Bapak Ibu? Firman Tuhan. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengarkan satu kata Injil ini? Tiket masuk surga? Kalau nggak ada Injil kita nggak masuk surga, Pak. Iya benar juga ya. Gitu. Tapi kadangkala bukankah kita seringkali mendengar bahwa Injil itu seperti kadangkala kita ditanya, kamu nanti kalau misalkan mati masuk mana? Kalau misalkan matinya hari ini nih, kamu yakin nggak kamu masuk surga? Gitu. Setelah ditanya, saya nggak yakin, misalkan saya nggak yakin, baru kabarkan tentang Injil. Nanti kalau misalkan dia, ya saya mau terima Yesus. Terus kita ngomong apa? Selamat, kamu akan masuk surga. Dan kadangkala kita pasti memikirkan bahwa surga itu berarti ya butuh Injil. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ada begitu banyak orang di luar sana akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini, Injil itu seringkali disalahpahami. Salah pahaminya apa? Injil itu seperti tiket Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke luar kota, Bapak Ibu naik kereta, Bapak Ibu nggak mungkin masuk ke kereta kalau tidak punya tiket. Kalau dulu masih bisa, zaman saya SMP, SMA masih bisa naik kereta di gerbong gitu kan sambil bawa kencrung ya. Itu menandakan bahwa saya memang bukan orang baik-baik saja. Nah, gitu. Tapi zaman dulu masih bisa, zaman saya SMP, zaman SMA sudah enggak bisa. Zaman SMA sudah diperketat ini dan itu gitu. Tapi kita pasti yakin kan, kita pasti tahu bahwa kalau misalkan kita mau naik kereta, kita pasti harus punya tiket. Tetapi banyak sekali sekarang ini bahwa Injil itu sering dipahami bahwa seperti tiket naik kereta Bapak Ibu. Seperti tiket naik kereta. Apa tiket naik kereta? Pokoknya saya punya tiket, saya pasti akan aman. Banyak orang memahami bahwa Injil itu seperti tiket kereta api. Pokoknya saya punya tiket, saya pasti aman. Pokoknya saya punya tiket, saya pasti nanti akan masuk surga. Yang paling penting tujuannya dulu nih. Yang paling penting tujuannya dulu. Saya percaya pada Tuhan Yesus, nanti ujung-ujungnya pasti masuk surga. Dan inilah yang seringkali dipahami oleh orang luar sana. Dan apakah Bapak Ibu juga memahami hal seperti ini? Kita sekedar coba kita melihat Bapak Ibu, Injil itu apa sih sebenarnya? Dan apa kegunaan Injil dalam hidup kita? Bapak Ibu, ada begitu banyak orang itu senang dengan ide tentang tujuannya. Wah masuk surga, oke lah masuk surga. Oke nanti saya masuk surga, pokok percaya Yesus. Tetapi tidak banyak orang tertarik dengan perjalanannya. Betul atau betul? Misalkan nih ya, ada promo, ada orang bilang, nanti kamu akan dapatkan tiket gratis ke Jepang. Waduh, kita senang Jepangnya atau senang perjalanannya nih? Jepangnya. Orang nggak suka dengan perjalanannya, ada amin. Udah ya, tapi banyak orang kan begitu kan, wah jalan ke Jepang nanti capek, nanti jalan ke sana nanti kita pasti akan dicek, bagian ini, bagian itu, bagian ini, bagian itu kita akan dicek begitu.
Tapi hal ini pun juga kadangkala terus-menerus disalahpahami dalam kekristenan. Ada begitu banyak tidak peduli tentang kenaiknya, tapi yang paling dipedulikan adalah tentang masuk surganya. Ada begitu banyak orang tidak peduli tentang apa yang akan dinaikinya. Yang paling penting adalah tujuan akhirnya nantinya. Bapak Ibu, kalau misalkan kita memahami Injil hanya sebuah tiket, seperti itu sama seperti orang yang punya tiket kelas eksekutif tetapi tidak pernah naik keretanya karena sibuk dengan dunianya sendiri. Dia senang dengan ide tujuannya tetapi tidak tertarik pada perjalanan bersama dengan sang rajanya. Sehingga saya ingin mengilustrasikan begini Bapak Ibu. Sebenarnya Injil itu bukan tiketnya sebenarnya, tapi Injil adalah keretanya. Injil itu bukan tentang tiketnya Bapak Ibu. Tapi Injil tentang keretanya. Injil bukan sekedar tiket ke surga, tetapi kereta itu sendiri. Ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Dan kereta yang sedang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah dimulai dari sekarang, bukan nanti. Dan inilah tentang Injil. Jadi kalau misalkan kita berbicara Injil nih, kita berbicara Injil adalah kerajaan Allah, berarti Injil itu adalah sesuatu hal yang membawa kita dalam suatu perjalanan. Saya senang dengan satu kalimat gini. Banyak orang pengen masuk surga, betul atau betul? Tapi tidak banyak orang siap untuk masuk surga. Coba ya renungin baik-baik ini. Ada banyak orang bahkan seluruh dunia ini pengen masuk surga. Kecuali orang yang dalam tanda kutip ya memang kurang begitu ya. Tapi tidak banyak orang siap untuk masuk surga. Untuk hal ini kita butuh diperbarui terus-menerus Bapak Ibu. Ada banyak orang, saya pengen masuk surga, oke lah saya masuk surga. Tetapi tidak banyak orang untuk siap untuk masuk surga. Kalau misalkan saya tanya, Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mati, Bapak Ibu masuk surga ada amin? Misalkan nih Bapak Ibu 1 jam ke depan mati gimana? Yang jawab cuma 2, berarti sebagian banyak ini. Wah, ya kan? Mau tapi jangan sekarang. Ya betul sih belum waktunya Bu kadangkala ya. Mayurodati. Ya. Bahwa Injil bukan hanya tiket untuk ke surga. Injil adalah adalah kereta kerajaan. Yesus tidak sekedar memberi karcis Bapak Ibu. Tetapi Yesus berbicara begini. Kita akan ketemu nanti bersama-sama di dalam kereta. Dan nanti kita akan berjalan bersama-sama. Sampai nantinya kamu akan aku antar ke rumah yang kekal. Jadi apakah cuma kasih karcis lalu ditinggalkan? Tidak. Dan inilah berita tentang Injil. Injil bukan soal kemana kita akan pergi, tapi siapa yang memerintah dalam hidup kita hari ini. Injil bukan hanya tentang pengampunan dosa, tetapi tentang realitas pemerintahan Allah yang telah datang dan mengubahkan hidup kita secara total. Sekarang kita sudah tahu nih tentang bagian ini. Kalau Injil bukan sekedar tiket, pertanyaannya adalah kapan Allah memulai mengesahkan tentang pemerintahan baru itu. Dan mari kita sama-sama lihat di dalam teks yang kita baca. Bapak Ibu dalam teks yang kita baca tadi, di situ ada satu kata yang sangat menarik adalah waktunya telah genap. Kapan pemerintahan Allah dimulai? Kapan kerajaan surga itu tetap ada di dalam dunia ini? Bapak Ibu ada begitu banyak kalimat tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan ini diulang berkali-kali di dalam Alkitab Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mengucapkan berkali-kali begitu, peringatan berkali-kali, berarti itu peringatan yang paling penting. Dan ini adalah berita yang penting ketika berita kerajaan surga itu dinyatakan. Dan kapan memulainya? Memulainya adalah pada waktu Tuhan menetapkan. Bapak Ibu ada satu kalimat di situ dikatakan apa? Waktunya telah genap. Di dalam izinkan saya Bapak Ibu memakai bahasa aslinya begitu. Supaya saya kelihatan pinter begitu padahal ya tidak pintar-pintar begitu kan. Nah di sini memakai kata namanya kata kairos. Di dalam waktu itu ada 2 dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu kronos, yang kedua itu kairos. Kronos itu yang berarti itu waktu di dalam tanda kutip jam Bapak Ibu. Ada jam, ada detik, ada pagi, ada siang, ada malam. Itu kronos gitu. Tetapi yang dipakai di sini adalah kairos. Satu kata yang dipakai ketika Tuhan itu menyatakan bahwa waktunya sudah genap. Kapan genapnya? Sesuai dengan waktu Tuhan.
Begitu. Jadi kapan genapnya? Sesuai dengan waktu Tuhan. Kalau Bapak Ibu coba perhatikan di sini, setelah Yohanes Pembaptis itu diapakan tadi dikatakan ditangkap, lalu Yesus langsung bilang tuh, waktunya sudah genap. Waktunya sudah genap. Di sini menandakan begini Bapak Ibu. Menandakan bahwa Kairos ini sudah ditetapkan Allah dan ini menjadi momen ilahi. Bukan kebetulan, bukan inisiatif manusia. Ini adalah saat ketika Allah mengintervensi sejarah. Jadi sudah ditentukan nih sama Tuhan nih. Jadi sudah ditentukan nih sama Allah nih. Tinggalan Yesus itu menyatakan bahwa oh iya ini waktunya sekarang. Bukan inisiatif manusia, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk kebetulan begitu seperti saya gitu kan kadangkala kalau misalkan waduh pemain bassnya enggak ada, wow ujuk-ujuk saya langsung telepon. Pak Sony siap main bass ya gitu. Kan kebetulan begitu gitu kalau misalkan bagi secara manusia. Tapi Tuhan tidak. Tuhan menyatakan bahwa waktunya sudah genap dan waktunya ini sudah ditentukan oleh Allah dan Tuhan tidak berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dari kapan? Daripada waktu Tuhan datang. Yesus bukan muncul sebagai guru atau nabi biasa Bapak Ibu. Tapi sebagai wakil pemerintahan surgawi yang membawa tatanan baru ke dunia. Yaitu apa? Kerajaan Allah. Jadi kalau misalkan boleh disimpulkan nih. Kapan waktunya kerajaan Allah itu ada? Pada waktu Yesus datang ke dunia. Memang ada begitu banyak kerajaan-kerajaan sebelum Tuhan. Tetapi kerajaan Allah itu dinyatakan pada waktu dia datang. Dan kalau Allah sudah menetapkan waktunya dan Yesus menyatakan bahwa saatnya sudah tiba, apa yang Allah lakukan pada waktu itu? Jawabannya adalah pemerintahan Allah, kerajaan Allah sedang datang ke dunia. Seperti yang saya ungkapkan tadi Bapak Ibu. Pemerintahan Allah hadir sekarang. Kalau Bapak Ibu coba perhatikan, kerajaan Allah dinyatakan di situ apa? Sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah sudah datang dan sedang berlangsung. Sudah datang dan sedang berlangsung. Jadi ini bukan nubuatan masa depan. Tetapi pengumuman bahwa pemerintahan Allah telah hadir melalui Yesus Kristus. Dulu mungkin pemerintahan secara manusiawi dipimpin oleh Raja A, dipimpin oleh Raja B. Sekalipun memang Allah berdaulat atas segala sesuatu, tetapi pemerintahan itu dipimpin oleh ini, dipimpin oleh itu, dipimpin oleh ini, dipimpin oleh itu. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan ingin menyatakan bahwa kerajaan Allah ini sekarang sudah hadir. Dan uniknya adalah, saya mengutip dari salah satu teolog yang bernama William Lynn, dia bilang begini, kerajaan itu bukan lokasi. Kerajaan ini bukan berbicara tentang lokasi, tetapi pemerintahan Allah yang aktif yang masuk ke dunia dalam pribadi Yesus. Dalam tanda kutip ini ngomong apa sih Pak gitu. Tapi intinya begini loh Ibu, kerajaan Allah itu saat Yesus itu menyembuhkan, mengampuni, mengusir setan, menyatakan kasih, bahkan hingga salib dan kebangkitan Yesus, menyatakan kuasa dosa, maut dan iblis telah dikalahkan. Itu menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya sekarang sudah memerintah. Lagi untuk memperjelas Bapak Ibu, kita mungkin bingung, kita mungkin bilang bahwa Pak itu mungkin zaman dulu, kalau zaman sekarang kayaknya sudah enggak deh. Kerajaan Allah itu mungkin pada waktu dulu deh. Kerajaan Allah itu pada waktu Yesus itu datang. Nah sekarang kan Yesus masalahnya sudah naik ke surga tuh. Yesus masalahnya sudah mati. Apakah kerajaan itu tetap terus berlangsung Bapak Ibu? Saya senang dengan salah satu tulisan yang ditulis oleh namanya R.C. Sproul. Dia bilang begini Bapak Ibu, di mana Allah ditaati dan disembah, di situ kerajaan Allah hadir. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Di mana Allah ditaati dan disembah, di situ kerajaan Allah hadir. Dan uniknya adalah ketika Bapak Ibu coba perhatikan, kata kerajaan Allah di situ, itu berbicara senantiasa terus-menerus dan bukan lokasi, tapi pemerintahan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kapan kehadiran itu dalam hidup kita? Dan itu bukan cuma pada zaman dulu, tetapi zaman sekarang pun juga Tuhan nyatakan, kapan? Di sini dikatakan bahwa ketika kita itu menaati dan menyembah Allah. Kerajaan Allah bisa hadir dalam hidup kita sekarang ketika kita menyerahkan hidup kita di bawah pemerintahan Yesus. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu coba merefleksikan dan membawa ke dalam emosi ini. Ketika Bapak Ibu menyadari bahwa oh iya sekarang kerajaan Allah ini hadir nih. Oh iya kerajaan Allah ini sudah terus menerus Tuhan nyatakan nih. Dan kerajaan Allah Tuhan berikan.
Bukan berbicara tentang lokasi, karena Tuhan tidak membangun kerajaan. Yesus datang tidak membangun gedung, tidak membangun kerajaan, bahkan tidak membangun gereja begitu. Tapi Yesus datang membangun kerajaannya bagi kita, untuk pemerintahannya dalam hidup kita. Dan sekarang ini kita coba refleksi secara emosional dengan pertanyaan yang saya berikan di sini. Mungkin kecil tapi Bapak Ibu coba dengarkan bagian ini. Apakah Anda benar-benar menaati dan menyembah Allah? Bukan hanya di mulut, tetapi juga dalam pilihan hidup sehari-hari. Atau Anda hanya memujinya di gereja, tetapi menolak pemerintahannya di rumah, di kantor, maupun di pikiran. Kita sering bilang kita menyembah Tuhan. Kita sering bilang kita menaati Tuhan. Tapi pertanyaan kedua ini mungkin mengusik kita. Apakah kita memuji Tuhan hanya di gereja? Oh iya Pak, aku memuji Tuhan kok. Setiap waktu aku memuji Tuhan, puji Tuhan. Tapi pertanyaan ini coba kita renungkan Bapak Ibu. Jikalau kerajaan Allah itu akan hadir dalam hidup Bapak Ibu. Ketika kita menaati dan menyembah Dia. Pertanyaannya adalah apakah kita senantiasa menyembah Dia? Pertanyaan kedua yang mungkin kita coba renungkan bersama-sama dan refleksikan dalam hidup kita. Apakah Anda memberi ruang bagi kerajaan Allah setiap waktu? Sekali lagi. Apakah Anda memberi ruang bagi kerajaan Allah itu setiap waktu? Atau hanya sewaktu-waktu? Saat nyaman. Saat butuh pertolongan karena aku dalam kesesakan Tuhan, aku butuh Engkau. Bukankah ada banyak di luar sana yang bilang bahwa teriak kepada Tuhan, Tuhan aku mau Engkau menolong aku. Itu pada waktu apa? Pada waktu butuh pertolongan. Dan pertanyaan ini mari kita coba renungkan. Apakah Anda memberi ruang bagi kerajaan Allah setiap waktu? Bukan hanya sewaktu-waktu. Hanya nyaman, butuh pertolongan. Atau hanya hari Minggu ketika Bapak Ibu berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Atau hari Minggu ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Atau hari Minggu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita beri ruang itu. Sekalipun di dalam ruang itu kita pasti pikiran kita ada kemana-mana begitu. Ya dikit-dikit lah, ada notifikasi masuk, dilihat dulu lah. Apakah kita suka memberi ruang kepada Tuhan? Atau ada bagi kita, Tuhan aku susah memberi ruang. Karena aku terlalu sibuk hari-hari ini, aku sibuk dengan kegiatanku sehari-hari. Aku sibuk dengan apa yang aku lakukan. Tuhan tak kasih 1 jam saja ya. 1 jam itu kadang-kala dikasih korting. Gak cukup, Tuhan kebanyakan 1 jam. 10 menit lah ya. Ibu coba tanyakan dalam diri kita. Ketika kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan dalam hidup kita. Apakah kita sudah memberi ruang bagi Allah yang memerintah dalam hidup kita? Apakah Yesus hanya raja dalam momen rohani tertentu. Dan dia benar-benar memerintah setiap aspek hidup Anda. Ketika Anda menggunakan waktu. Ketika Anda menggunakan uang itu. Dan ketika berelasi dengan rekan kerja. Atau berelasi dengan suami istri. Bapak Ibu, biarlah momen kerajaan Allah ini menjadi momen refleksi kita. Tapi bukan berarti ketika saya sudah mengajak refleksi ini sudah berhenti sampai di sini. Bukan, masih lanjut Bapak Ibu. Saya tadi dibisik-bisik gitu, kita 2 jam boleh kok khotbah gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya, enggak. Tapi mari kita coba refleksikan dalam hidup kita. Kalau misalkan sekarang ini kita itu susah memberi ruang kepada Tuhan. Jangan-jangan yang memerintah dalam diri kita itu sekarang bukan Tuhan. Mungkin kenyamanan. Mungkin keinginan kita memberi ruang. Kita beri ruang untuk kita kasih makan terus-menerus. Makan terus-menerus. Atau mungkin pengakuan. Atau mungkin berhala-berhala yang lain. Yang terus kita kasih makan, terus kita kasih makan, terus kita kasih makan. Sehingga ruang yang ada Tuhan di dalam diri kita. Kita geser dengan apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ingin kita miliki dalam hidup kita. Bapak Ibu, pertanyaannya begini sekarang ini. Kalau kerajaan Allah itu sudah hadir. Ternyata ini butuh pertanggungjawaban dari kita. Butuh tentang pertanggungjawaban. Bapak Ibu tidak cukup sekedar tahu, kerajaan Allah memang sudah hadir. Tidak cukup tentang itu. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk kita mempunyai respon.
Tuhan memerintahkan kita untuk kita memiliki aplikasi dari apa yang kita pelajari. Dan responnya dinyatakan juga di situ. Yaitu apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya tidak tahu saat-saat ini Bapak Ibu yang memerintah hati Bapak Ibu apa saat ini. Mungkin pengakuan daripada orang lain. Kalau misalkan aku tidak terima pengakuan ketika aku bekerja mati-matian. Tapi aku tidak mendapatkan pengakuan. Aku gak mau kerja lagi. Gak mau melayani lagi. Jangan-jangan kita sedang memberi makan berhala pengakuan kita. Atau kita membawa berhala namanya berhala kontrol. Hari Selasa kemarin saya menyampaikan tentang khotbah tentang kejujuran. Bahwa Ibu, kejujuran di kaum pria, kejujuran dalam kehidupan manusia sebenarnya itu bukan masalah moral. Bukan masalah kita susah untuk kita bisa bilang, kalau misalkan nanti aku bilang aku lemah Pak. Kalau aku bilang nanti aku tidak dianggap Pak. Nanti kalau misalkan aku bilang, dulu loh papa mama aku ngajarin, kamu jadi laki-laki, kamu harus menerima resiko sendiri. Kalau aku bilang, aku jujur, aku lemah. Bahwa Ibu bukan soal itu tentang kejujuran. Tapi kejujuran itu adalah tentang berbicara tentang berhala kontrol dalam hidup kita. Sejujurnya kita ingin mengontrol realitas. Sejujurnya kita ingin mengontrol respon orang dalam hidup kita. Kita mengontrol supaya kita diakui bahwa oh kamu masih tetap terus baik. Kamu masih tetap terus jujur. Kamu masih tetap terus kuat. Padahal dalam hati ini rapuh. Seberapa banyak di antara kita tidak jujur. Hanya karena kita ingin mengontrol orang lain supaya orang lain tidak memandang kita lemah. Apakah ini berbicara tentang moral? Bukan. Berbicara tentang kontrol. Kita ingin mengontrol mereka supaya menilai kita baik. Padahal Injil berkata, lepaskan semua itu. Dan Tuhan bilang, berserah kepadaku. Bukan mengontrol hal itu. Kalau misalkan itu yang terus kita kasih makan, maka teks firman Tuhan ini relevan bagi kita. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Pasti Bapak Ibu sudah menyadari tentang pertobatan itu apa. Tobat itu apa Bapak Ibu? Tobat apa? Meninggalkan kehidupan dosa. Berbalik 300. Benar-benar ngawur ya. 180. Ini yang khotbah juga ngawur. 180 kita berbalik arah dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan baru. Tapi bukan cuma itu. Tuhan bilang bahwa setelah kamu berbalik arah, kamu itu harus percaya kepada Injil. Bukan cuma bertobat, tetapi Tuhan menyatakan bahwa kamu juga berpercaya kepada Injil. Bahwa Ibu percaya kepada Injil bukan cuma percaya Yesus sebagai juru selamat. Oke, memang percaya Yesus sebagai juru selamat, iya dan amin, memang Tuhan bilang begitu. Tapi percaya bahwa Allah sedang memerintah melalui Kristus dan kita bersedia hidup di dalam ketaatan kepadanya. Dan ini satu paket. Tidak bisa kita pilih salah satu, Pak aku mau tobat aja, enggak mau percaya Injilnya. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita harus satu paket. Kita tobat, kita juga percaya kepada Injil. Dan saya mengutip sekali lagi, izinkan saya mengutip dari salah satu nama bernama Sinclair Ferguson. Dia bilang begini, pertobatan dan iman bukanlah tiket masuk ke sesuatu yang eksternal. Melainkan penerimaan seorang raja baru dalam pusat hidup kita. Sekali lagi, pertobatan dan iman bukanlah tiket masuk ke sesuatu yang eksternal. Melainkan penerimaan seorang raja baru ke dalam pusat hidup kita. Pertanyaan yang terus-menerus coba saya berikan, siapa yang memerintah hidup Anda? Atau justru Anda memerintah Tuhan, Tuhan aku pengen ini, pokoknya Tuhan. Atau begini, Tuhan aku pengen itu tuh. Iya ya yang itu, ya yang itu gitu. Terus Tuhan bilang, oh bukan yang itu, kamu tak berikan yang ini. Lalu kita bilang, Tuhan bukan yang ini, tapi yang itu. Secara tidak langsung kita itu cuma bilang, Tuhan
sebenarnya kamu bisa enggak sih kasih aku itu? Kalau kamu enggak bisa, kamu turun, aku tak jadi Tuhan. Tapi dalam tanda kutip kan kita bilang bahwa Tuhan biar aku aja yang perintah. Betul atau betul? Padahal kita juga percaya kan bahwa Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang terbaik. Ada amin Bapak Ibu? Kalau misalkan minta kesabaran dikasih orang cerewet, yo jengo mel. Ya kasih Tuhan kan kasih jawaban kan? Tuhan pagi-pagi Tuhan aku minta kesabaran. Tiba-tiba di jalan ada, saya tidak menyudutkan ya. Tiba-tiba ada yang ngeriting ngiri, beloknya kanan. Biasanya yang melakukan itu siapa Bapak Ibu? Bukan saya yang jawab ya, bukan saya. Kita tiba-tiba marah. Berarti Tuhan belum jawab tuh. Kalau misalkan kita bilang, aduh untung saya sabar. Kadang-kadang Tuhan kasih jawaban doa lewat kayak gitu loh Bapak Ibu. Supaya kita tambah kuat sabarnya. Kadang-kadang gak sesuai dengan keinginan kita. Dan kadang-kadang kita kan salah mengartikan tentang jawaban doa kan. Kadang-kadang kalau misalkan kita berdoa, kita butuh jawaban, itu membalikkan keadaan. Betul atau betul? Kalau misalkan sakit, Bapak Ibu mintanya sembuh. Kan balik keadaan toh ya. Kalau misalkan miskin, mintanya kaya. Kalau misalkan lapar, mintanya kenyang makanan. Lah kalau istri cerewet, mintanya aduh, ini yang bahaya nih bapak-bapak ini. Kita kan sering kali kita pengen jawaban doa itu membalikkan keadaan yang ada. Kita minta A supaya jawabannya nanti A, kita minta B supaya B. Nah pertanyaannya adalah ketika kita marah dengan apa yang kita doakan dan Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Kalau misalkan kita marah, yang jadi Tuhan itu siapa sih? Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini masalah simpel. Saya sering kali melihat ada begitu banyak orang bilang, ditanya, siapa yang Tuhan jadi prioritas? Angkat tangan. Sekarang saya tanya di sini deh. Bapak Ibu, siapa yang menjadikan Tuhan prioritas utama? Angkat tangan Bapak Ibu. Loh, tidak ada. Wah dikatekisasi lagi Pak Daya ini. Yang barusan baptis juga. Siapa yang menjadikan Tuhan prioritas utama? Angkat tangan Bapak Ibu. Gak ada lagi Bapak Ibu. Ya ampun. Siapa yang tidak menjadikan Tuhan prioritas utama deh? Angkat tangan. Gak ada lagi. Ya udah yang gak punya tangan wis angkat tangan wis. Bapak Ibu kadang-kala saya menemukan begini ya. Wah saya menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Oke, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Pernah saya bicara, saya khotbah di salah satu renungan pada waktu itu di tempat pelayanan saya terakhir, sebelum di sini gitu. Saya tanya waktu itu komsel gitu yang datang bapak ibu, suami istri. Siapa yang jadikan Tuhan sebagai prioritas? Wah angkat tangan semua. Saya tanya lagi, wah kalau misalkan Anda menjadikan Tuhan sebagai prioritas, berarti segala sesuatu Anda berbicara tentang Tuhan. Iya, oke. Berarti Tuhan kamu utamakan. Iya Pak, Tuhan saya utamakan. Sekarang saya tanya, kalau misalkan hidupmu itu dikasih dua pilihan, dan kamu sekarang punya anak, kamu lebih berat mana? Anak enggak sekolah atau anak enggak sekolah minggu? Coba tanya. Anak enggak sekolah atau anak enggak sekolah minggu? Anak enggak sekolah. Saya tanya, lah katanya prioritasnya Tuhan Pak. Iya kan di sekolah juga diajarkan tentang Tuhan Pak. Iya, oke. Pertanyaan kedua saya pernah tanyakan begini. Dan saya mendapatkan satu cerita ini dari salah satu reels Instagram ya, dia bilang begini. Ada begitu banyak orang yang bilang, wah memprioritaskan Tuhan, oke prioritas tentang Tuhan. Sekarang begini, Bapak Ibu ketika naik pesawat, pernah sering telat enggak? Dan bahkan kita justru pengen enggak mau telat. Kenapa? Karena rugi Pak, sudah beli tiket. Mahal Pak tiketnya.
Mahal ininya. Apalagi kalau misalkan ditinggal tiket pesawat tidak ada konfirmasi dari terbang itu kan. Gitu. Kita marah-marah gitu kan. Kita marah-marah. Tapi pertanyaannya adalah apakah sering Anda malu dan kecewa ketika Anda telat ke gereja? Sekarang pertanyaannya adalah prioritas kita siapa nih? Bapak Ibu, mohon maaf kalau hari ini kita keras berbicaranya. Yang menguasai hatimu akan mengarahkan seluruh hidupmu, Bapak Ibu. Sekali lagi ya, yang menguasai hatimu akan mengarahkan seluruh hidupmu. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang menguasai hati kita sekarang? Apakah keinginan kita untuk kita bisa diakui oleh orang lain? Apakah keinginan kita supaya kita tetap terus nyaman? Ketika saya datang, ketika saya beribadah, ketika saya melakukan segala sesuatu dan kita bilang Tuhan Engkau prioritas utama bagiku. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar itu Tuhan prioritas utama dalam hidup kita? Apakah kita sering berbicara aku melayani Tuhan? Pertanyaannya adalah apakah benar yang kau layani itu Tuhan? Apakah benar yang kau layani itu adalah raja di atas segala raja yang memerintah atas hidup kita? Atau yang kita layani adalah pengakuan kita. Aku melayani supaya aku diakui, wah aku kelihatan pintar. Aku melayani supaya aku bisa menjadikan orang lain melihat aku, wah kamu hebat sekali kamu. Jangan-jangan yang kita layani bukan Tuhan, tapi diri kita. Pertanyaannya ini bisa mengusik kita, siapa yang menguasai hatimu? Akan mengarahkan seluruh hidupmu. Bapak Ibu, apakah Yesus sungguh raja atas keputusan kita, keinginan kita, prioritas kita, atau kita masih menjadi penguasa atas diri sendiri? Apakah pertobatan kita telah mengubah arah hati, atau hanya sekedar rasa bersalah sesaat? Apakah iman kita hanyalah percaya bahwa Yesus itu benar, atau sudah menyerahkan hidup sepenuhnya di bawah pemerintahannya? Bapak Ibu, mari kita jujur hari ini ya. Jika Kristus bukan raja, maka pasti ada raja lain di hati kita. Entah itu uang kita, entah itu ego kita, entah itu hobi kita, atau bahkan diri kita sendiri. Injil memanggil kita untuk menjatuhkan semua raja palsu itu. Injil memanggil kita untuk kita bisa menguras segala sesuatu dan kita tanggalkan. Dan kita menyerahkan hidup di dalam satu raja yaitu Yesus Kristus. Dan itulah panggilan kita di dalam Injil. Dengan demikian Bapak Ibu, Injil bukan sekedar tiket. Tapi Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik yang menerima orang berdosa apa adanya tanpa syarat. Bapak Ibu, sering kali kita itu jatuh. Kita diterima, kita bilang Tuhan aku mau bertobat. Tuhan aku jatuh, aku berdosa. Tuhan aku mau bertobat lagi. Tapi seberapa besar kita terus bertahan di dalam kehidupan ketaatan dalam Tuhan? Bukankah seringkali kita jatuh? Pertanyaan yang sering kali saya utarakan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi orang dan orang itu Bapak Ibu kasih mati-matian. Tapi 1, 2, 3 kali orang itu tetap terus jengkel no, bewencek no terus. Masih tetap ngasihi orang itu. Enggak. Kita mungkin susah mikir-mikir mau ngasih dia lagi. Tapi pertanyaannya adalah seberapa besar, seberapa banyak dosa kita yang kita bilang pada Tuhan. Satu hari kita mungkin bilang, aku gak sampai 3 kali, puji Tuhan. Tapi kalau satu hari itu banyak kali dosa yang kita terus berikan kepada Tuhan. Tapi bersyukurnya adalah Tuhan terus menerima kita apa adanya. Dan itu adalah Injil yang terus menerima kita. Injil itu kabar baik yang memulihkan luka dan kehancuran yang ditinggalkan oleh dosa. Injil juga berbicara tentang pembebasan atas kuasa dosa, rasa bersalah dan ketakutan. Injil itu juga mengubahkan hati dan arah hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Kalau tidak ada Injil, mungkin kita tidak akan bisa hidup sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini. Injil juga berbicara tentang penundukan kita di bawah pemerintahan kasih Sang Raja. Injil juga mempersatukan kita dengan umat Allah dari segala bangsa dan latar belakang. Dan ini nanti akan kita coba dengarkan bersama-sama.
Dan kita renungkan bersama-sama di bulan Agustus. Bahwa kasih itu mempersatukan kita. Kasih itu memulihkan kita. Yang mungkin kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Dengan apa yang kita punya berbeda-beda. Tapi disatukan menjadi satu kasih. Dan itulah tema besar nanti ketika kita coba renungkan tentang HUT gereja di ke-20 berapa? 8 ya, 28. Injil juga berbicara tentang pengubahan. Mengubah apa? Mengubah identitas lama kita menjadi identitas baru. Yang mungkin kita bicara tentang manusia lama kita mungkin munafik, tidak jujur dan lain-lain. Kita berbuat jahat, tetapi melalui Injil kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Dan ini satu kabar baik. Injil juga berbicara tentang penguatan. Ketika kita lemah, Injil berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Injil berbicara tentang penguatan, Bapak Ibu. Dan satu kalimat yang saya sangat suka dari salah satu orang adalah begini. Dia berkata begini, Bapak Ibu. Seberapa besar penderitaan yang sedang kamu alami, kamu akan menyadari sebesar itu penderitaan Kristus yang dialami di kayu salib. Bapak Ibu, apa sih penderitaan kita hari ini? Kita merasa ditinggalkan oleh orang lain. Kita merasa dicueki oleh orang lain. Bapak Ibu, coba kita lihat Injil. Lihat Kristus, dia pernah ditinggalkan oleh rekan-rekan kekasihnya. Pada waktu dia mengalami pergumulan yang berat. Dia di Taman Getsemani dia bilang, ayo kita berdoa. Tapi rekan-rekannya dia dilakukan apa? Tidur. Ada 3 temannya, ada 3 muridnya datang lagi. Terus dia bilang, ayo berdoa, tidur lagi. Lalu tentara-tentara itu datang. Pada waktu tentara datang membawa Yesus, dia datang, ada satu yang bawa, ada satu yang menemani Yesus. Yesus kan bilang, aku sangat takut hari ini. Ada satu yang temani Yesus, tetapi yang menemani Yesus, dia malah mengkhianati dia. Dan itu diterima Kristus. Dan itu ditulis dalam kitab suci. Dan Yesus mengalami hal itu. Bukan hanya itu. Dia dipaku. Dia disalib. Dia dicambuk dengan cambuk yang orang Romawi lakukan. Bahwa Injil itu menguatkan kita ketika kita lemah. Injil menguatkan kita ketika kita berbeban berat. Jadi Injil bukan sekedar tiket. Tapi Injil adalah kekuatan bagi kita untuk kita bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita lemah kita renungkan. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dan ketika kita lemah, kita merenungkan bahwa pergumulan apa yang aku alami saat ini. Dan dia bilang bahwa aku akan menghibur engkau. Injil juga berbicara tentang penghiburan dalam kesedihan, kegagalan, dan kehancuran. Dan Injil berbisik, engkau dikasihi, engkau dipegang, dan engkau tidak sendiri. Bukankah itu penyertaan dan janji Tuhan dalam hidup kita? Tuhan akan menyertai kita setiap hari, setiap saat. Pertanyaan terakhir tetap sama. Siapa yang memerintah dalam hidup Anda dan hidup saya saat ini? Ketika engkau dicaci, ketika engkau dimaki, apa yang keluar dari tindakan Anda pada waktu menerima hal tersebut? Bapak Ibu, jika Kristus rela berkorban sampai segitunya, apakah kita akan terus hidup seolah-olah Injil hanyalah tiket masuk surga? Injil adalah kerajaan yang hadir. Injil adalah kasih yang menjemput, memulihkan, dan mengubah kita seluruhnya. Maka hari ini, sekali lagi mohon maaf saya tanyakan, siapa yang duduk di tahta hidupmu? Biarlah tahta itu hanya milik Yesus. Raja yang tidak hanya menyelamatkan, tetapi tinggal dan memerintah dalam hati kita. Amin. Mari kita coba tunduk kepala. Coba renungkan Bapak Ibu. Berdoalah kepada Tuhan. Jikalau memang akhir-akhir ini, atau jikalau memang di dalam kehidupan Bapak Ibu, belum mengutamakan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup. Berdoalah kepada Tuhan
Dan mintalah Tuhan terus menolong Anda untuk hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Bukan sebagai orang yang kuat, tetapi sebagai orang-orang yang sering duduk di tahta hidup kami sendiri. Yang sering menjadikan Injil hanya tiket, bukan kerajaan. Yang percaya kepadamu tapi belum sepenuhnya menyerahkan hidup kepadamu. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mendengar tentang panggilan-Mu. Waktunya telah genap, kerajaan-Mu telah datang. Dan Engkau Raja segala raja, mengetuk pintu hati kami. Tuhan Yesus, kami tidak ingin lagi menjadi raja atas hidup kami. Kami ingin Engkau memerintah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, pikiran kami, hati kami, waktu kami, uang kami, pekerjaan kami, impian kami, semua untuk kerajaan-Mu. Ubah kami Tuhan, bukan hanya di luar, tapi sampai akar terdalamnya. Ganti cinta kami kepada uang, kekuasaan, dan kenyamanan dengan cinta yang murni kepada Raja yang mati di salib bagi kami. Berikan kami iman yang nyata, pertobatan yang sungguh, dan hidup yang dipimpin oleh Roh-Mu setiap hari. Tuhan, bentuk kami jadi rakyat kerajaan-Mu. Rakyat yang mengasihi bukan karena nyaman, yang mengampuni karena sudah diampuni, yang bekerja bukan demi dunia, tapi demi kemuliaan Raja. Dan bila kami lemah ya Tuhan, mohon kuatkan kami. Bila kami jatuh, mohon bangunkan kami. Bila kami tersesat, mohon tarik kembali kami. Sampai hari di mana Engkau bertemu kami muka dengan muka dan Engkau berkata, inilah hamba-Ku yang setia. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih Injil-Mu. Terima kasih karena Engkau rela berkorban sampai segitunya bagi kami. Biarlah segala sesuatu ini boleh terus kami renungkan, kami hayati, dan kami aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus Raja kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.